Jalan-jalan di Kinar kali ini adalah berkunjung ke Eltham Palace. Istana Eltham adalah istana kerajaan bersejarah yang terletak di desa Eltham, London, Inggris. Musim semi adalah waktu terbaik untuk berkunjung ke istana bergaya Art Deco ini. Kami memilih Eltham Palace karena lokasinya yang bisa ditempuh dengan Tube. Dan sekembali dari sana, kami juga mau mampir ke Museum of London Docklands di West India Quay, Canary Wharf. Yuk kita jelajahi dulu Eltham Palace. Halo teman jalan Ruben Kinar, hari ini kita main ke Eltham Palace. Lokasinya di Greenwich, cuma kurang lebih 30 menit naik bus dari North Greenwich Station ke Eltham Palace. Kayaknya tempat ini jarang dikunjungi turis, apalagi yang mancanegara ya, karena mungkin lokasinya memang agak sulit untuk dicapai. Itu bukan berarti nggak bisa dicapai ya, saya hanya pakai kendaraan umum bisa sampai sini, dan karena nggak banyak yang datang, kayaknya malah bisa nyaman gitu melihat palace-nya. Dan nanti kita mau main di garden yang di belakang, katanya sih ada event buat anak-anak, tapi nggak tahu apa itu. Yuk teman-teman. Wih, ruangannya sangat bermandikan cahaya ya teman-teman. Lihat kubah fluorescence di atas kepala kita. Kandungan fosfor pada kaca kubah memungkinkan cahaya tetap masuk secara maksimal tetapi tidak menyilaukan mata dan tidak terasa panas ruangannya. Nah, nanti setelah kita menyimak video di salah satu ruangan, kita akan menyaksikan bagaimana istana ini telah didekorasi dengan gaya Art Deco oleh keluarga The Courtaulds pada abad ke-20, di mana salah satu cirinya adalah teman-teman akan melihat banyak bentuk geometris seperti lingkaran, kotak, kemudian persegi panjang dan bentuk-bentuk lainnya yang menjadi ornamen di setiap sudut istana ini. Selain itu, ciri khas lainnya adalah warna-warna cerah yang digunakan. Misalnya warna merah, pink, biru, kuning, semuanya lengkap ada di istana ini. Istana ini memiliki sejarah yang panjang dan rumit, dengan asal-usulnya sejak periode abad pertengahan. Situs Istana Eltham awalnya dimiliki oleh Uskup Durham pada abad ke-11 dan kemudian diakuisisi oleh Raja Edward II pada abad ke-14. Edward II lantas memulai pembangunan istana baru di Eltham pada tahun 1350-an yang diperluas dan direnovasi selama berabad-abad berikutnya oleh raja-raja berikutnya. Salah satu periode terpenting dalam sejarah Istana Eltham adalah pada masa pemerintahan Raja Henry ke-8 di abad ke-16. Raja Henry ke-8 menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Eltham dan kemudian memperluas dan merenovasi istana, juga menambahkan aula besar baru dan serangkaian taman berornamen. Istana ini juga digunakan sebagai pondok berburu dan sebagai tempat perjamuan dan perayaan kerajaan. Sayangnya, setelah periode Tudor, Istana Eltham rusak parah dan sebagian besar ditinggalkan selama beberapa abad. Pada abad ke-19, sebagian istana diubah menjadi bangunan pertanian dan situs tersebut lantas digunakan untuk keperluan pertanian. Barulah pada abad ke-20, jadi baru-baru aja nih ya teman-teman,
Istana tersebut diakuisisi oleh keluarga Courtauld yang kaya raya. Mereka merenovasi dan memodernisasi bangunan secara ekstensif dengan gaya Art Deco. Courtaulds menambahkan aula pintu masuk yang baru, kolam renang, dan serangkaian tempat tinggal mewah serta lanskap dan taman yang luas. Suite kamar Courtaulds di Istana Eltham adalah salah satu ruang paling mewah dan inovatif di istana. Suite termasuk kamar tidur, ruang ganti, kamar mandi, dan ruang duduk, dan menampilkan furnitur yang dibuat khusus, kain mewah dan teknologi modern seperti pemanas listrik dan sistem pembersihan vakum sentral. Kamar tidur di Istana Eltham didekorasi dengan kain mewah seperti sutra dan beludru. Kamar tidur juga menampilkan berbagai karya seni termasuk patung, lukisan, dan mural. Banyak dari karya seni ini dipesan khusus untuk istana dan mencerminkan estetika modernis dari gaya Art Deco yang seringkali berwarna berani dan berpola geometris. Spray juga dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti katun Mesir dan seringkali dibordir dengan desain yang amat rumit. Kamar ini juga memiliki jendela ceruk yang besar yang memberikan cahaya alami dan menawarkan pemandangan taman. Mau coba, Kim? Yuk, coba yuk. Belum siap. Ini ruangan busananya Virginia. Kinar dandan ala Virginia. Selama Perang Dunia Kedua, Istana Eltham digunakan sebagai asrama bagi 200 anak pengungsi dari Eropa. Setelah perang, istana dibuka untuk umum dan hari ini menjadi objek wisata populer dan tempat acara penting, juga menampilkan sejarah istana yang kaya dan beragam.
Ruang musik dirancang sebagai ruang untuk menjamu tamu dan menampilkan perapian marmer besar, grand piano, dan serangkaian mural yang terinspirasi Art Deco. Di ruang-ruangan lain, gaya Art Deco istana ini juga amat terasa. Misalnya di ruang makan. Ruang makan dirancang dengan gaya yang lebih tradisional memang, dengan panel kayu oak dan perapian besar. Namun ruangan itu juga didekorasi dengan rangkaian mural Art Deco yang menggambarkan pemandangan dari periode abad pertengahan. Ruang peta adalah ruang melingkar yang terletak di lantai pertama istana, yang digunakan oleh keluarga Courtauld sebagai perpustakaan dan ruang belajar. Dinding ruangan dilapisi dengan serangkaian peta dan bola dunia yang dikumpulkan oleh keluarga Courtauld selama perjalanan mereka. Kamar juga dilengkapi dengan skylight melingkar besar yang memberikan cahaya alami dan menciptakan rasa keterbukaan yang lapang. Tempat persembunyian. Iya, harusnya ya. The Courtaulds juga menata taman yang mengelilingi istana secara ekstensif.
menambahkan serangkaian teras, fitur air, dan taman hias. Taman dirancang dengan gaya modernis dengan garis bersih dan bentuk geometris, serta menampilkan serangkaian patung dan karya seni luar ruangan. Mundur-mundur nanti kecemplung kamu. Sendok tuh hanya untuk sup kalau di sini nanti. Teman-teman, itu tadi Eltham Palace, seru ya, ruangannya bagus, sangat 1920s, 1930s gitu stylenya. Dan ternyata ada juga cafe dengan taman bermain mini ya, nggak terlalu besar tapi oke lah kalau bawa anak kecil ke sini. Dan kita sebenarnya bisa piknik gitu ya di grassnya, di rumput-rumputnya itu tadi. Oke, sekarang saya sama Kinar mau ke tujuan berikutnya, mumpung masih di daerah sini ya, di Greenwich ini sebenarnya banyak lokasi yang menarik, tapi kita mau ke arah Canary Wharf. Di sana ada Museum of London Docklands. Kayak apa museumnya? Saya juga penasaran. Yuk, lanjut jalan. This one? Black. This one?
Museum of London Docklands. Di sini sejarah Thames dan perkapalan, ya, sistem niaga laut di sepanjang Thames disajikan. Sejarahnya sejak era Victorian Georgian. Nanti jam 3 akan ada short talk dari salah satu staff museum. Nanti kita ikut short talk itu dan kita akan ceritakan kembali. Nanti kita juga bisa keliling. Yuk. Museum of London Docklands adalah sebuah museum di London, Inggris, yang mengeksplorasi sejarah Sungai Thames London dan peran kota London sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan. Museum ini terletak di sebuah bangunan bersejarah di kawasan Canary Wharf, London, yang awalnya digunakan sebagai gudang gula dan rum yang diimpor dari Karibia. Koleksi museum mencakup berbagai artefak, dokumen, dan pajangan interaktif yang menceritakan kisah dermaga London dari asalnya pada periode Romawi hingga penurunannya pada abad ke-20. Koleksi museum ini meliputi barang-barang seperti alat pekerja dermaga, peta, foto, dan kisah pribadi orang-orang yang tinggal dan bekerja di dermaga. Museum ini juga menampilkan berbagai pameran temporer yang mengeksplorasi berbagai aspek sejarah dan budaya London. Pameran ini mencakup berbagai topik, mulai dari sejarah East India Company hingga peran wanita di Docklands, London. Selain pamerannya, Museum of London Docklands menawarkan berbagai program dan acara pendidikan, termasuk lokakarya, bincang-bincang, dan tur. Museum ini juga memiliki kafe dan toko souvenir di mana pengunjung dapat membeli souvenir dan buku sejarah tentang London. Princess Alice ini, ya, dia mulai berlayar. Tapi sepertinya selain keadaan gelombang cuaca hampir tidak begitu bagus, dan dia juga kelebihan jumlah penumpang. Penumpangnya sekitar 600 sampai 700 orang, tetapi yang dihitung hanyalah yang dewasa. Sementara yang bayi, anak-anak itu tidak masuk dalam daftar penumpang mereka, gitu ya. Jadi dikatakan Princess Alice ini kelebihan penumpang, gitu ya. Jadi ketika dia mau merapat, ya, mau bermanuver, dan saat itu ternyata gelombangnya sangat besar, dia tidak terlalu siap. Dan pada saat yang bersamaan dia melakukan manuver, ternyata salah satu perahu yang ada di Sungai Thames itu tiba-tiba ada di dekatnya, gitu ya. Namanya adalah di Bywell Castle. Perahu ini lebih besar, teman-teman bisa lihat di kejauhan, ya, perahu itu lebih besar, terbuat dari baja, dan dia sudah menggunakan tenaga batu bara, fosil waktu itu. Jadi terjadilah kecelakaan itu, tabrakan seperti ini, ya, seperti ini gitu. Princess Alice hampir terbelah menjadi dua, dan dalam kurang dari 5 menit, The Princess Alice tenggelam ke dalam sungai. Saat itu Sungai Thames tidak seperti sekarang yang teman-teman pernah lihat, ya, bersih, jernih, gitu ya. Saat itu Sungai Thames berisikan limbah dari pabrik-pabrik di kawasan di tepi kanan kiri Sungai Thames, gitu kan.
juga limbah rumah tangga, dan kapal-kapal ini juga banyak yang membawa batu bara gitu kan, dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi ketika para penumpang itu mereka tenggelam di dalam laut, ya, mereka juga menghirup limbah-limbah itu gitu. Kalau mereka selamat pada saat kecelakaan, mereka akan meninggal beberapa hari kemudian karena keracunan. Dan saat itu tidak ada kurikulum berenang, nggak kayak sekarang, ya. Anak-anak SD, SMP, SMA di sini ada klub renang, mereka diajari berenang. Nah, saat itu tidak ada kurikulum apalagi ya, apalagi berenang gitu ya. Jadi banyak yang kemudian tenggelam begitu saja. Nah, karena kecelakaan itu kemudian banyak hal perbaikan yang dilakukan, misalnya dengan memastikan siapa saja yang betulan masuk ke dalam perahu atau kapal. Manifestnya harus jelas namanya dan jumlahnya harus dibatasi. Lalu perahunya harus dipastikan ya waktu itu di tiap kapal cat gitu ya, dari cat untuk memastikan itu adalah batas maksimum air laut bisa naik gitu ya. Sejauh mana perahu itu atau kapal itu bisa tenggelam ke dalam air gitu. Itu ada garisnya, tapi itu kadang-kadang bisa dilanggar juga oleh para kapten. Akhirnya waktu itu sempat diberlakukan seperti sabuk pengaman gitu kan, tapi ternyata itu tidak ada gunanya. Ya, memang nggak ada gunanya sabuk pengaman di dalam perahu, itu justru akan membuat penumpang tidak bisa kabur atau tidak bisa menyelamatkan diri ketika kapal itu tenggelam. Nah, yang jelas mulai saat itu untuk berlayar di Thames ya, dan ini juga kayaknya diberlakukan di jenis-jenis transportasi yang lain gitu ya, terutama yang di darat, itu adalah untuk perahu atau kapal harus berjalan mepet di pelabuhan, di sisi pelabuhan yang dia mau tuju ya. Jadi jika dia menuju ke satu pelabuhan yang di sisi kiri, ya dia harus nempel di sisi itu gitu. Jadi jangan sampai berhadapan dengan perahu yang dari arah berlawanan yang juga baru saja lepas saut di sisi lain. Jadi jangan sampai berhadapan. Nah, itu yang kemudian menjadi perbaikan. Sehingga sekarang Thames itu lebih baik sih, teman-teman kalau melihat ya nggak ada yang kapal-kapal yang terlalu besar melewati Thames juga nggak ada. Zaman dulu seperti ini, situasi Thamesnya seperti ini, penuh sekali dengan perahu dan kapal. Sekarang tidak ada pemandangan seperti ini, tidak sebanyak ini. Waktu itu belum ada sistem buka tutup Thames ya, dipasang surut kan, itu nggak ada. Jadi aliran arus air itu jauh lebih deras. Begitulah cerita tentang Thames yang oleh. Oke, ini adalah lantai 2. Saya belum melihat semuanya, tapi sepertinya banyak juga menceritakan tentang London Docklands ini ya, tentang beberapa titik di kawasan London Docklands adalah tempat untuk membuat kapal. Ayo kita lihat. Teman-teman, ini yang saya mau ceritakan, salah satu kecelakaan paling tragis di kawasan Thames ya, Sungai Thames di tahun 1878. Ini adalah The Princess Alice, sebuah perahu ya bertenaga uap, istilahnya adalah paddle stream. Dia digunakan untuk mengangkut penumpang ya. Pada awal September di 1878 sekitar jam 7 pagi.
Jadi di Museum of London Docklands ini terdiri dari 3 lantai. Lantai yang pertama kita menyaksikan sejarah dibangunnya docks atau tempat di mana kapal-kapal waktu itu masih menggunakan steam dan coal itu bisa parkir dan menaik turunkan barang-barangnya ya. Jadi itu kayak docks itu jadi seperti danau atau parit buatan gitu. Jadi perahunya bisa masuk keluar kayak gitu. Nah, bangunan ini adalah bagian dari docks itu. Docks itu ditutup tahun 1960-an setelah banyak sekali kapal-kapal yang model terbaru yang membawa kontainer ya itu mulai merapat di pelabuhan Thames ini ya. Akhirnya tidak digunakan, lalu pindah ke pelabuhan yang lainnya, tapi bangunan ini dipertahankan. Warehouse ini juga dipertahankan. Salah satunya dijadikan museum, dan nanti kalau dari luar teman-teman bisa lihat beberapa bagian dijadikan sebagai tempat untuk berbelanja, shopping center. Nah, di lantai pertama ini, di lantai nomor 3 maksud saya, kita juga melihat bagaimana sejarah perbudakan terutama orang-orang dari Afrika itu ditampilkan. Dari tahun 1500-an orang-orang Afrika sudah banyak masuk ke Inggris sebagai budak. Di tahun 1700-an sudah mulai ada beberapa bangsawan yang berdarah Afrika, tetapi itu tidak dominan. Tapi sudah mulai mereka mendapatkan kebebasan, independen, tidak lagi berbudak, sudah banyak. Dan ya, perbudakan ini tentu dampaknya sebenarnya masih dirasakan sampai sekarang, bagian dari kolonialisme. Tapi tampaknya museum ini salah satu museum yang bersedia untuk menampilkan sejarah kelam itu. Jadi cukup menarik dan cukup adil. Kita untuk mengadil. Secara keseluruhan, Museum of London Docklands adalah museum menarik dan saya suka museum ini karena museum ini menawarkan wawasan unik kepada pengunjung tentang sejarah Sungai Thames London dan peran kota sebagai pusat perdagangan global. Beberapa pameran sementara, misalnya Secret Rivers. Pameran ini mengeksplorasi saluran air tersembunyi yang mengalir di bawah jalan dan bangunan London dan pengaruh sungai-sungai ini terhadap sejarah dan perkembangan kota. Ada juga pameran yang kemarin kami kunjungi adalah tentang London Gula dan Perbudakan. Pameran ini mengeksplorasi sejarah perdagangan budak transatlantik dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat London dengan fokus pada peran dermaga kota dalam perdagangan tersebut. Di pameran itu, kami juga melihat bagaimana perusahaan India Timur dan Asia, East India Company, dan perannya dalam membentuk perdagangan di Inggris dan juga Asia. Kami juga sempat menyimak pameran Docklands at War, di mana pameran tersebut mengeksplorasi dampak Perang Dunia Kedua di Docklands London yang berfokus pada pengalaman pekerja dermaga, tentara, dan warga sipil selama perang. Museum of London Docklands menawarkan tiket masuk gratis ke galeri dan pajangan permanennya. Namun beberapa pameran temporer mungkin mengenakan biaya masuk yang bervariasi tergantung pada pamerannya. East India Company adalah salah satu perusahaan paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Inggris. Dan pengaruhnya terhadap Inggris sangat signifikan dan berjangkauan luas. East India Company yang didirikan pada tahun 1600 bertujuan berdagang dengan Hindia Timur, sekarang Asia Tenggara. Seiring waktu, perusahaan memperluas jangkauannya dan mulai berdagang dengan bagian lain di Asia, termasuk India, Cina, dan Jepang. Perusahaan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan kekuatan ekonomi Inggris.
dan membantu mendirikan Inggris sebagai negara perdagangan global. East India Company juga berkaitan dengan imperialisme. Ia memainkan peranan kunci dalam penjajahan dan dominasi Inggris atas India. Perusahaan secara bertahap menguasai sebagian besar India melalui kombinasi kekuatan militer, aliansi politik, dan kekuatan ekonomi. Kekuasaannya atas India yang berlangsung dari tahun 1757 hingga 1858 sering digambarkan sebagai periode perusahaan Raj atau peraturan perusahaan. East India Company memegang kekuatan politik yang signifikan di Inggris selama abad ke-18 dan ke-19. Bahkan perusahaan tersebut memiliki pasukannya sendiri yang digunakan untuk mengamankan kepentingan perdagangan dan menggunakan pengaruhnya terhadap penguasa lokal di India. Perusahaan juga memiliki pengadilan dan sistem hukumnya sendiri yang memungkinkan menegakkan hukum dan peraturannya sendiri. Perusahaan India Timur juga memerankan peranan penting dalam pertukaran ide, barang, dan budaya antara Inggris dan Asia. Perusahaan membawa banyak produk dan makanan baru ke Inggris, termasuk teh, rempah-rempah, dan tekstil. Hal itu juga memperkenalkan melalui perdagangan itu juga, East India Company memperkenalkan ide-ide baru dan praktik budaya seperti kecintaan orang Inggris pada teh dan tradisi kari India. Jika teman-teman memperhatikan di London ini, sandwich pun berasa seperti kari. Begitulah observasi kami terhadap Museum of London Docklands. Saya sendiri menyukai museum tersebut karena museum ini jujur menampilkan apa yang terjadi di masa lalu, bahwa Inggris melalui East India Company dan mekanisme lainnya melakukan perdagangan dengan banyak negara di seluruh dunia dan juga pada akhirnya melakukan penjajahan dan mengeksploitasi penduduk lokal dan bisa dikatakan melakukan perbudakan. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke ada di sini di Isle of Dogs ini. Kita di sini. Nah, kita di wilayah West India Docks. Clean this up.
Museum of London Docklands, silahkan saja buka websitenya, semua informasi ada di sana. Dan lokasinya juga sangat menarik. Museum of London Docklands ini berada tepat di tepi sungai Thames di Canary Wharf. Suasananya sangat hip dan bikin betah untuk jalan-jalan di sekitar sungai. Ya, kita di Museum of London Docklands teman-teman ya. Dan tutupnya jam 5. Jadi sebaiknya memang datang agak lebih awal. Tadi kita 2 jam di dalam. Dan saya sih belum puas. Kurang lama, tapi Kinar udah lapar dan seperti biasa udah lapar banget makan. Dan memang tutupnya jam 5. Tapi wilayah sini juga banyak tempat makan, sangat hip kawasannya. Kami mau cari ice cream di sini